Shalom, tes. Salam, selamat pagi. Yuk. Demikian akan saya bacakan pokok-pokok warta gereja. Minggu 22 September 2024 per pagi ini. Ucapan selamat datang. Majelis GKJ Pamulang mengucapkan selamat bergabung dan beribadah kepada segenap warga gereja dan tamu yang mengikuti ibadah di GKJ Pamulang dan kanal YouTube GKJ Pamulang. Kiranya kasih Kristus mempersatukan kita. Berita kelahiran. Telah lahir Kiara Indraswari Winisuda, anak pertama dari keluarga Bapak Satria Winisuda dan Ibu Enike Mentari Uli Sinaga dari wilayah Pamulang Permai 2 pada hari Selasa 17 September 2024 pukul 23:40 malam di Rumah Sakit Anak Vitalaya Pamulang. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Segenap majelis dan warga gereja mengucapkan selamat berbahagia. Kiranya kasih dan berkat Tuhan Yesus senantiasa berlimpah dalam kehidupan keluarga Bapak Satria Winisuda. Kemudian berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di surga Ibu Luciani Yuwono, kakak ipar Ibu dari Ibu Betty Tristanto wilayah Pamulang Permai 1 pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 pukul 00.20 WIB di Rumah Sakit Margono Purwokerto. Segenap majelis dan warga gereja mengucapkan turut berduka cita dan berdoa kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan, iman dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Berita selanjutnya, Sakramen Perjamuan Kudus. Majelis GKJ Pamulang akan melayankan Sakramen Perjamuan Kudus keempat pada tahun ini 2024 di kebaktian Minggu 6 Oktober 2024 pukul 8 pagi. Ibadah persiapan perjamuan kudus pertama akan dilaksanakan secara tatap muka pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 pukul 10 pagi setelah kebaktian umum. Tempat ruang ibadah GKJ Pamulang dipimpin oleh Penetua Faisa Sudalin. Mohon kehadiran segenap warga gereja. Warta gereja ini sebagai undangan. Berikutnya, Sarah Sehan. Majelis GKJ Pamulang bekerjasama dengan PHBK 2 tahun 2024 akan mengadakan Sarah Sehan yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 22 September 2024 pukul 10 setelah kebaktian umum. Tempat di ruang ibadah ini utama GKJ Pamulang, tema serba-serbi persembahan. Pembicara Pendeta Andri Saragih STH dari GKSBS Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mohon perhatian dan partisipasi segenap warga gereja. Warta gereja ini sebagai undangan. Berikutnya PA wilayah Serpong. PA pemahaman Alkitab wilayah Serpong dan sekitarnya akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 28 September 2024 pukul 17 WIB hingga selesai. Bertempat di rumah keluarga Diaken Titus Adi Prasetyo, dipimpin oleh Bapak Haris Purwanto. Mohon kehadiran segenap warga gereja khususnya wilayah Serpong dan sekitarnya. Warta gereja ini sebagai undangan. Warga gereja ulang tahun. Majelis dan segenap warga gereja GKJ Pamulang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus yang Maha Kasih memberi panjang umur dan damai sejahtera senantiasa
Nama-nama warga gereja yang berulang tahun dapat dilihat pada warta gereja minggu ini. Kami mohon bagi segenap warga gereja untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan yang telah atau petugas selama berada di lingkungan gereja. Dan mohon tidak mengaktifkan ringtone handphone atau mengubahnya ke mode getar pada saat kebaktian sedang berlangsung. Berikutnya, pengkhotbah firman Tuhan pada kebaktian hari ini, minggu ini, akan dilayankan oleh Pendeta Andri Saragih, STH, dari GKSBS, yaitu Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan, Seputih, Mataram, Lampung Tengah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memasuki kebaktian minggu ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ibadah di pagi hari ini didasarkan pada Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan 2. Untuk memimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mari jemaat sekalian kita menyanyikan dari KJ 14 bait yang pertama dan yang kedua, Muliakanlah Tuhan Allah. Marilah ibadah ini kita mulai dengan mengaku dalam hati, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk.
Saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Salam adik-adik. Salam adik-adik. Salam. Apa kabar? Apa kabar? Ya. Sudah siap mau sekolah minggu? Sudah? Siapa yang belum sarapan ada? Saya belum sarapan. Udah sarapan. Adik-adik, kita berdoa ya. Gimana kalau sikap berdoa? Sikap berdoa gimana ya? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini kami diberi Tuhan kesehatan. Kami mau beribadah, berkati kami ya Tuhan. Kami merindukan cinta dan kasih Tuhan yang memberkati kami, menolong para guru sekolah minggu, memberikan pengajaran terbaik untuk kami. Berkatilah kami ya Tuhan, kami merindukan berkat-Mu dicurahkan. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik sekalian menjadi anak-anak yang hebat di dalam Tuhan, memberkati para guru sekolah minggu dengan hikmat dari Tuhan, boleh mengajarkan yang terbaik. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya, sampai bertemu kembali ya. Tuhan berkati. Halo. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan hati dan pikiran kita untuk berdoa mengaku dosa kita. Pengakuan dosa didasari dari firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dalam hidup sehari-hari seringkali kita abai dan gagal mewujudkan kasih bagi sesama. Karena itu, mari kita berdiam diri, mengaku dosa dan memohon pengasihan Allah. Jemaat dipersilakan untuk berdoa mengaku dosa. Ampunilah kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu bersikap rendah hati dan mengasihi sesama kami.
Dan janganlah biarkan kami terus-menerus terkungkung dalam nikmatnya dosa. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan. Di saat ini kami semua bersatu hati memanjatkan doa pengakuan dosa kami kepadamu. Terimalah doa pengampunan dosa kami ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 683 ayat 1 sampai 4. Mari kita berdiri. Dengarlah berita anugerah yang diambil dari Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang bijaksana, melalui Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengarlah petunjuk hidup baru dari Amsal pasal yang ke-15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kehormatan didahului kerendahan hati. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita saling bersalaman sambil menyanyikan Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sapalah saudaramu, sapalah saudaramu, mari berjabat tangan, ucapkan salam damai. Bersukacitalah
sapalah sahabatmu, sapalah saudaramu, mari berjabat. Ucapkan salam damai, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sapalah sahabatmu, sapalah saudaramu, Mari berjabat tangan, ucapkan salam damai, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam Tuhan. sapalah sahabatmu, sapalah saudaramu, mari berjabat tangan, ucapkan salam damai. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ananda Kirana Tommy.
pride, though trial should come, let this blessed assurance control that Christ has regarded my half blessed state and have shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin, oh, the wind, though his glory than me. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross. Then I'm read no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bagaimana hati mama papanya? Ada omanya? Ya. Terima kasih Kirana. Ibu bapak, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha kasih, dengan kerendahan hati kami memohon pertolongan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menyampaikannya. Biarkanlah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga firman Tuhan ini bisa kami terima dengan syukur, bisa kami lakukan, bisa kami bagikan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapa yang dapat menemukannya? Ia jauh lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan.
Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia seperti kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun ketika masih gelap, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa usahanya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak khawatir akan seisi rumahnya ketika salju turun, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat permadani bagi dirinya, linen halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang ketika duduk bersama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari linen dan menjualnya. Ia menyediakan ikat pinggang kepada pedagang. Kekuatan dan kehormatan menjadi pakaiannya. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Ajaran kasih setia ada di lidahnya. Ia mengawasi segala urusan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Suaminya pun memuji dia. Banyak wanita bertindak dengan cakap, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan itu menipu dan kecantikan sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mazmur tanggapan akan kita baca dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6 secara berbalasan. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdusta, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bacaan kedua diambil dari Yakobus 3 ayat yang ke-13 hingga Yakobus 4 ayat yang ke-3, 7 hingga 8a. Hikmat yang dari atas. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah dengan cara hidup yang baik, ia menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat.
Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdosa melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Dilanjutkan dengan Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-7 hingga 8a. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-37. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melintasi Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun takut menanyakannya kepadanya. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setibanya di rumah, ia bertanya kepada mereka, Apa yang kamu perdebatkan tadi di tengah jalan? Namun mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Apa kabar? Ya. Ada pepatah lama yang berkata, apa Ibu? Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Pendeta Andri Saragih. Dari namanya saya orang apa ya? Orang Sulawesi ya? Ya, saya orang Batak campur Jawa. Jadi mama saya Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Bapak saya tentu Batak lah, nama Saragi ya. Saya melayani di, bisa ditampilkan ya slide-nya ya. Saya melayani di Gereja Kristen Sumatera bagian selatan. Itu di GKSBS Seputih Mataram, di Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
Di GKSB Seputi Mataram ada 4 wilayah pelayanan. Itu di gambar, ditampak di slide, itu wilayah Utama Jaya yang paling atas, sebelahnya wilayah Onoharjo, lalu ada wilayah Varia Agung. 3 wilayah yang sudah ada gedung gereja, 1 masih ibadah di rumah. Nah, 1 wilayah itu sedang membangun gereja, yang bawah itu sampingnya ada gambar pembangunan. Anggota jemaat yang saya layani ada sekitar 211 kepala keluarga di 4 wilayah tadi, dan 601 jiwa. Itu GKSB Seputi Mataram, tempat pelayanan saya. Ada yang mau main ke sana? Iya. Saya enggak biasa pakai teknologi ya, tapi saya pencet-pencet kok enggak keluar ya. Ya. Daerah pelayanan kami itu dekat dengan beberapa perkebunan. Ada perkebunan tebu, itu ada pabrik atau PT Sugar Group. Itu kalau ibu bapak beli gula di supermarket, mereknya Gulaku. Nah, itu di tempat kami lah ininya, perkebunannya. Lalu ada Gunung Madu, lalu ada GGF, itu penghasil nanas dan juga peternakan sapi. Lalu ada pabrik tapioka. Anggota jemaat kami ini mayoritas pekerja harian di pabrik-pabrik tersebut. Ada yang ya tukang tebang tebu, ada yang kerja harian nanam nanas. Mungkin nanas itu kan banyak prosesnya ya, ada pembibitan dan seterusnya. Jadi sebagian besar kerja di sana dan sebagian besar juga petani dan buruh tani. Ini keluarga saya. Jadi kalau tadi Mbak Kirana ya, Kirana dia memuji Tuhan, jadi saya teringat dengan anak yang saya tinggalkan di rumah. Anak saya itu yang cewek usia berapa Kirana tadi? 5 tahun, itu seusia anak saya kedua. Itu yang cowok itu sebenarnya yang baju merah itu, tapi gayanya kok kayak gitu ya. Ya. Istri saya 1 dan saya tidak ada niat untuk 2. Ya. Saya kenapa ini? Gak mau dia berjalan. Di mana saya harus pencet ini? Di kesini atau ke sana? Kemana ya? Nama istri saya Erlina Mayasari, dan Tuhan berkati kami dengan 2 anak, 1 putri dan 1 putra, 7 tahun dan 5 tahun. Namanya Sena dan Ozerli. Ada ibu teman dekatnya mertua saya ternyata di sini. Halo Bu. Ya, jadi saya kalau melihat ibu, saya gimana? Sedikit sedih karena mertua saya sudah meninggal. Tapi juga saya senang berjumpa dengan ibu di sini. Ya. Itu perkenalan saya. Kalau sudah tadi di awal, kalau tidak tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, silahkan disayang ya. Oke. Jadi minggu ini, hari ini kita akan ditolong oleh Tuhan untuk menggumuli tema hikmat untuk menjadi rendah hati. Bacaan tadi firman Tuhan sudah kita baca. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 31 Tuhan Yesus berkata, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Tuhan Yesus berkata itu kepada murid-muridnya. Tapi apa yang terjadi? Murid itu enggak paham Bapak Ibu, tapi mereka sungkan untuk bertanya. Kalau di sini di Alkitab TB2 takut untuk menanyakannya. Apa yang dilakukan oleh para murid bisa ditafsirkan bebas sebagai wujud kurangnya perhatian dan empati para murid
terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus akan sengsara dan kematian yang akan dihadapi oleh Tuhan Yesus. Jadi bisa kita tafsirkan apa yang dilakukan para murid itu sebagai wujud kurangnya empati mereka dengan apa yang disampaikan Tuhan. Apakah hal ini menunjukkan bahwa para murid hanya memikirkan dan mementingkan diri mereka? Ya, bisa saja dikatakan demikian, sah-sah saja kita mengatakan demikian. Setelah meninggalkan tempat itu, Yesus dan murid-murid tiba di Kapernaum. Saat tiba di rumah, Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu perdebatkan tadi di tengah jalan?" Murid-murid diam. Mengapa diam? Karena mereka di tengah jalan tadi memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus yang mengetahui hati para murid memanggil murid-murid itu. Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi Tuhan Yesus tahu apa yang diperdebatkan mereka untuk memperdebatkan siapa yang paling hebat di antara mereka. Dan Tuhan Yesus menegurnya dengan mengatakan, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid apa itu kerendahan hati. Dunia sering menuntut kita untuk berlomba menjadi yang pertama, untuk mencari kekuasaan dan mendominasi. Saya senang dengan renungan yang dituliskan di Warta, itu keren renungan tersebut. Terima kasih penulisnya. Siapa penulisnya ya? Bapak yang baru wisuda S2 ya? Selamat ya Pak. Ya itu keren tulisannya ya. Saya gimana ya? Bisa membantu saya karena nanti akan lama kita selesai. Ternyata saya tidak bisa. Atau tanpa slide saja. Dia tidak bisa jalan. Oke. Saya bisa dibantu dari situ teman-teman? Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dunia mengajarkan bahwa manusia harus mencari kekuasaan dan juga mendominasi dalam hidupnya, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan yang berbeda. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jadilah rendah hati untuk menjadi pelayan bagi semua. Kerendahan hati tidak berarti tidak memiliki harga diri, melainkan kita tidak memikirkan diri kita sebagai yang paling utama, tetapi mau memikirkan orang lain. Ternyata kita ditempatkan untuk melayani orang lain dengan kasih tanpa mencari pengakuan atau pujian. Inilah yang Yesus harapkan dari murid-muridnya dan dari kita semua. Jadi kalau dunia ini itu sering membawa kita untuk mencari kekuasaan dan seterusnya. Ini kalau di sini juga sama seperti kabupaten saya lagi persiapan pemilihan kepala daerah. Betul ya? Dan orang akan berlomba untuk itu dan seterusnya. Lalu Yesus memberikan contoh, dia mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Pertanyaannya untuk kita renungkan, mengapa Tuhan Yesus menggunakan seorang anak kecil sebagai contoh? Mengapa Tuhan Yesus gunakan seorang anak kecil sebagai contoh?
Bapak Ibu, dalam masyarakat waktu itu anak-anak dianggap sebagai yang paling rendah, tidak berdaya, tidak memiliki status. Dengan menyambut anak kecil, Yesus mau menunjukkan dan mengajarkan bahwa kita harus memperlakukan semua orang dengan penuh kasih dan perhatian, terutama yang dianggap kecil atau tidak penting. Bukankah biasa ya kalau bos itu diperlakukan lebih, begitu ya? Bukankah biasa jika raja itu disambut? Bukankah biasa jika pejabat itu diperlakukan spesial? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau mengajarkan kepada murid-murid supaya mereka melayani yang tak berdaya, tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan. Itu inti dari kerendahan hati, melayani orang yang tidak berdaya tanpa mengharapkan imbalan. Bahasanya tanpa pamrih ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dilakukannya tulus, yang dilakukannya dengan penuh kasih, yang dilakukannya dengan cinta. Saya mohon maaf karena di jemaat saya itu kan hanya satu lantai, jadi fokusnya satu. Jadi kalau yang di atas saya tidak fokuskan, maaf ya Bapak Ibu, karena belum terbiasa. Tapi kalau nanti sudah 10 kali ya mungkin jadi biasa. Kalau ini baru pertama kali mohon maaf. Tapi saya lihat wajah-wajah cerianya di atas. Di sini juga Tuhan Yesus mengajarkan sebuah sikap hidup yang berdasarkan kemauan untuk melayani dan rendah hati layaknya anak kecil yang dengan ketulusan menyambutnya. Tadi dalam bacaan kita di Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31 menggemakan sikap hidup yang melayani Allah yang dilakukan melalui pelayanan bagi keluarga dan sesama. Pertanyaannya buat kita, mana lebih mudah? Melayani orang lain atau melayani keluarga? Mana lebih mudah Bapak Ibu? Melayani orang lain atau melayani keluarga? Tenan nih Pak, beneran keluarga. Kayaknya kita lebih prepare kalau ada orang lain yang datang loh, dibanding keluarga sendiri. Lebih mudahkah melayani orang lain dibanding pasangan sendiri? Mudah mana Pak, Bu? Ternyata tidak mudah ya. Melayani keluarga dekat, orang terdekat kita yang setiap hari tidur dengan kita, yang setiap hari satu rumah, atau dengan tamu yang mau datang gitu. Saya bersyukur kemarin dijemput meskipun subuh-subuh, terima kasih Bapak Uda. Saya sebut Bapak Uda karena kami satu marga. Jadi serius, jadi Munte dengan Saragi itu satu namanya rumpunnya Parna. Marga kami terbanyak, ada 64 dalam satu rumpun. Simbolon, Sitanggang, Munte, Siadari, Sija, itu satu rumpun 64. Itu paling susah lah marga kami ini cari pasangan hidup. Karena kalau dilihat cantik kenalan boru Simbolon nggak boleh. Boru Munte enggak boleh. Akhirnya Tuhan berikan saya borunya Soeharto. Karena istri saya kan bukan orang Batak, jadi saya sebut borunya Soeharto, gitu ya. Kalau saya sebut borunya Jokowi, sekarang masih ngeri-ngeri sedap. Betul ya Bapak Ibu ya. Dan di bacaan Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai pasal 4 ayat 3 ayat 7 sampai 8 menjelaskan gambaran sikap hidup yang hanya mementingkan diri. Orang yang mementingkan diri sendiri merasa bahwa dirinya adalah pusat dari segalanya. Hal ini mewujud diantaranya pada keinginan untuk diakui, keinginan untuk dihormati, keinginan untuk menguasai, dan hanya memikirkan kesenangan-kesenangan duniawi. Sikap hidup demikian menjadi sumber pertikaian atau konflik dalam tubuh jemaat. Sikap hidup ini mengindikasikan kehidupan yang tidak dipimpin Roh Kudus.
Maka Rasul Yakobus menekankan bahwa Allah tidak berkenan dengan sikap pementingan diri sendiri, menolak untuk menjawab doa mereka. Bukan hanya tidak senang, Allah tidak menjawab doa mereka, Bapak Ibu. Allah tidak menjawab doa orang yang hanya mengejar kehormatan diri, orang yang hanya mengejar kekuasaan, orang yang hanya mengejar duniawi semata, orang yang hanya menganggap orang lain itu enggak penting, orang yang menganggap orang lain itu sebagai musuh, orang yang menganggap orang lain itu sebagai saingan. Kalau istilahnya di kampung sana, dia enggak seneng kalau tetangganya beli motor baru. Dia enggak seneng kalau tetangganya beli TV baru. Dia enggak senang kalau tetangganya itu beli sesuatu yang baru, karena dia merasa bahwa tersaingi. Nah, Rasul Yakobus menegur ini dan menyatakan bahwa tidak senang Allah dengan pementingan diri sendiri, tidak senang Allah dengan orang-orang yang demikian. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati seharusnya menginspirasi banyak orang dalam menjalani hidupnya. Terlebih bagi kita orang percaya yang dipanggil untuk melayani di tengah dunia ini. Kerendahan hati mestinya menjadi pondasi bagi pelayanan yang kita lakukan. Terima kasih Ibu Dewi dan Bapak kemarin yang sudah berkenan menjemput lalu ngajak saya belajar untuk bisa seperti ini, jalannya dan seterusnya. Kalau enggak kan saya bingung karena enggak biasa dengan mimbar yang tinggi begini, lalu dengan 2 lantai kan harus persiapan. Terima kasih. Dan tadi pagi juga terima kasih Pak Titus ya. Terima kasih juga Pak Titus nunggu saya di lobi hotel. Saya nervous Bapak Ibu. Akhirnya saya tidak bisa tidur tadi malam. Apakah karena tempat tidurnya terlalu bagus ya? Saya sudah bilang, Bapak udah, saya tidur di rumahmu aja, ndak usah disiapin hotel. Dan akhirnya terjadi apa yang saya takutkan. Kalau di rumah itu saya kan biasa ada yang bangunin, bangun sudah jam 5, kamu mau pelayanan. Kalau di hotel yang bangunin saya siapa? Bahaya kalau ada yang bangunin. Berarti kan itu wanita apa? Iya. Terima kasih untuk hospitality yang sudah saya terima dengan sangat baik di GKJ Pamulang. Ini menunjukkan bahwa GKJ Pamulang adalah GKJ atau gereja yang rendah hati. Semuanya atau hanya orang-orang yang saya sebutkan tadi? Semoga juga semuanya. Ya. Nah, untuk memiliki sikap rendah hati diperlukan hikmat. Apa itu hikmat? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat berarti kebijaksanaan atau kearifan. Secara terminologis, hikmat merujuk pada landasan etis pengambilan keputusan manusia. Hikmat juga berarti kemampuan seseorang dalam menilai sesuatu mengenai orang lain, barang, kejadian, dan situasi. Hikmat juga berarti kebijaksanaan atau kemampuan untuk memahami, mengaplikasikan dan bertindak dengan pengetahuan serta wawasan yang benar. Dalam konteks spiritual, hikmat adalah kemampuan untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar, bertindak dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara praktis, hikmat membantu seseorang membuat keputusan yang tepat, menghindari kesalahan dan menjalani hidup dengan penuh kebenaran dan pengertian, tentu dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kita semua, hikmat itu berasal dari mana? Dari mana hikmat itu? Ternyata hikmat itu berasal dari Allah. Hikmat itu adalah pemberian dari Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi hikmat itu berasal dari Allah. Di Amsal 2 ayat 6 disebutkan demikian. Mengapa Allah memberikan kita hikmat?
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dalam Amsal 9 ayat 10. Memperoleh hikmat ternyata harus dimulai dari takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tadi, mengapa Allah memberikan hikmat? Karena Allah mengasihi kita, karena Allah mengenal kita, karena Allah ingin kita menjadi rekan kerjanya. Bagaimana cara memperoleh hikmat itu? Dikatakan takut akan Tuhanlah. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini berarti menghormati, menghargai, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu konteks takut akan Tuhan dalam ayat itu. Jadi kita menghargai, menghormati, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak hidup menghormati dan menghargai Tuhan, berarti kita tidak takut akan Tuhan. Kalau ada yang masih hidup dalam dosa, berarti mengindikasikan bahwa kita belum takut akan Tuhan. Bagaimana supaya kita memperoleh hikmat? Mari kita hidup mengenal Allah dengan benar. Hidup mengenal Allah dengan benar, hidup bersekutu dengannya. Sikap itu adalah dasar memperoleh hikmat. Secara sederhana begini. Kenapa? Apa itu? Oh, saya lupa kalau saya di sini. Ya. Kalau di desa kan tidak lewat seperti itu. Ya, mainlah ke tempat saya supaya tahu konteks saya bicara gini ada itu, lalu saya kaget. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengenal Allah dengan benar tadi saya sampai pada sederhananya Bapak Ibu, seorang anak akan berani meminta sesuatu kepada bapaknya kalau dia kenal bapaknya, betul? Kalau bapaknya dalam kondisi dilihatnya itu diem sambil pegang-pegang tangan seperti ini gini-gini, berani minta gak? Berani minta. Tapi kalau bapaknya lagi senyum-senyum sambil santai ngopi senyum-senyum gitu, berani minta. Beda kan? Kalau tadi diem sambil mukanya gimana ya? Muka saya nggak kelihatan ya, marah gimana gitu. Itu dengan lagi agak marah gitu, dengan lagi santai senyum sambil menikmati kopi, menikmati pisang goreng, itu kita datang mintanya itu lebih mana Bapak Ibu? Artinya seorang anak harus kenal karakter bapaknya. Harus kenal karakter orang tuanya supaya ketika dia meminta itu ya dia dengan mudah, dengan gampang untuk mengatakan, Bapak saya memohon sesuatu. Seperti kan kita sudah paham lah ya, komunikasi kita dengan Tuhan kan melalui doa ya Bapak Ibu ya. Katanya apa? Doa orang benar kalau didoakan dengan sungguh dia akan mendapatkan itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenali Allah dengan benar, hiduplah bersekutu dengannya, maka kita akan memperoleh hikmat. Ketika hikmat itu kita peroleh, maka kita mampu hidup dengan kerendahan hati. Pertanyaannya bagi kita, kenapa sih kita sombong? Tapi saya nggak lihat wajah sombong di sini, nggak ya? Kenapa kita sombong? Atau pertanyaan saya ganti, kalau Bapak Ibu menjadi sombong, kalau Andri Saragih menjadi sombong, ingatlah siapa kita. Kita diciptakan dari apa Bapak Ibu? Dari debu dan tanah katanya ya, kata firman Tuhan kan begitu. Lalu kalau kita diciptakan dari debu dan tanah, apa yang kita miliki, status, talenta, kekayaan, pemberian dari Tuhan semuanya itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lalu apa yang mau kita sombongkan? Mobil yang mewah yang kita miliki kah? Jabatan yang kita miliki kah? Atau anak-anak yang sangat pintarkah? Atau apa Bapak Ibu yang kita sombongkan? Bukankah semuanya adalah pemberian dari Tuhan? Bukankah semuanya itu adalah pemberian Tuhan karena Tuhan
menyayangi kita? Bukankah itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Maka milikilah rendah hati. Orang yang rendah hati berarti dia mengakui bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia dipanggil untuk menggunakan semua yang dia miliki untuk melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Rendah hati berarti kita mampu menempatkan orang lain di depan diri kita. Tadi sudah disampaikan bahwa dunia memang menuntut kita untuk menjadi yang terdepan, untuk menjadi yang hebat dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dunia itu menuntut kita mengejar posisi yang tinggi, menuntut kita untuk memiliki kekuasaan, menuntut kita untuk diakui oleh orang lain, ternyata Tuhan itu tidak mengajarkan demikian. Yesus mengajarkan bahwa siapapun yang ingin menjadi yang terbesar harus menjadi pelayan bagi sesama. Kita diajak dan dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti teladan Kristus yang rela mengorbankan dirinya bagi manusia. Maka rendah hati adalah menghargai yang kecil dan tidak berdaya. Kita dipanggil untuk menunjukkan kasih dan perhatian kepada mereka yang mungkin dianggap tidak penting oleh dunia. Itu mah masih anak kecil. Itu mah orang miskin. Itu mah orang yang tersisih. Itu mah orang yang gak penting. Kan begitu. Apakah itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Rendah hati adalah menghargai yang kecil dan tak berdaya. Kita dipanggil untuk menunjukkan kasih dan perhatian kepada mereka yang mungkin dianggap tidak penting oleh dunia tadi. Itulah sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah sikap hati yang Tuhan inginkan. Menghargai dan melayani yang kecil, yang tak berdaya. Bukan sebaliknya. Kalau yang datang si A, rumahku ada jajan. Kalau yang datang si B, jajannya tak kurangi. Kalau yang datang si C, tak tambahkan bonus dengan kopi yang paling enak. Tambah empek-empek. Tapi kalau yang datang si C, enggak. Ataukah begitu karena saya datang terus disambut Bu Dewi? Atau Bapak udah munte? Atau bagaimana? Saya datang terus banyak snack di konsistori? Apa itu? Oh, bukan, itu namanya hospitality katanya. Oh ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sang teladan sejati kerendahan hati. Maka mari buang jauh-jauh sikap sombong dalam diri kita yang mungkin muncul, yang mungkin akan menguasai kita, yang mungkin akan membawa kita menjadi pribadi yang tidak mau peduli, tidak memiliki empati kepada yang kecil, kepada yang tersingkirkan, kepada yang lemah tadi. Yesus berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-12, siapa yang meninggikan diri, dia akan diapain Bapak Ibu? Direndahkan. Siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari kita buang jauh keinginan untuk menjadi yang terbesar di mata dunia, dan sebaliknya kita berusaha menjadi yang terkecil dan pelayan bagi sesama. Dengan demikian kita akan menyenangkan hatinya Tuhan dan hidup kita akan mencerminkan kasih Kristus dalam perjalanannya. Jadi apa yang kita lakukan dan yang kita kerjakan memancarkan kasih Kristus. Mari kita terus belajar menjadi pribadi yang rendah hati bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kita hikmat dan menolong kita untuk selalu rendah hati, melayani sesama dengan tulus dan memuliakan Dia dalam segala yang kita lakukan. Kalau sudah Tuhan berkati berarti amin ya. Selamat memperoleh hikmat, selamat menjadi rendah hati, selamat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Teruslah berikan kami hikmat supaya kami bisa hidup rendah hati, menjadi berkat bagi orang lain, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan menyertai kami. Di dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Ibu bapak, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudari Fabienne Rianto dengan lagu Aku Milikmu. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan. Ku temukan wajah-Mu, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku
serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di berbagai tempat dan segala abad, kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dimohon duduk kembali. Diberi waktu dan kesempatan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GKJ Pamulang, dipersilahkan. Jika ada yang baru pertama kali ibadah, dipersilahkan memperkenalkan diri. Kalau saya tadi sudah kan? Kalau ada, silahkan. Oh, mungkin minggu depan. Baik, tidak ada. Ibu Bapak, mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kasih, sumber kekuatan, pertolongan, dan hikmat. Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan cinta kasih-Nya Tuhan yang terus boleh kami rasakan, yang terus memberkati Gereja Kristen Jawa Pamulang dalam pelayanannya. Kami menyerahkan seluruh majelis jemaat yang Tuhan berikan tanggung jawab dalam pelayanan. Berkati seluruh majelis jemaat, diaken, penatua, dan pendeta. Biarlah cinta kasih-Mu, hikmat yang dari Tuhan memperlengkapi mereka semua dalam pelayanan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu setiap program yang sudah dirancang dan dibuat, kiranya boleh dikerjakan dengan maksimal. Kami menyerahkan para orang tua kami yang sudah lanjut usia, Bapak Wagimin Hadiwiono, Ibu Legi Atmorejo,
Bapak Bistok Sitorus, Ibu Murni Sudrajat, Ibu Giarti Supomo, Bapak Sakun, Bapak dan Ibu Cipto Handono, Bapak dan Ibu Sungkono, Ibu Sri Astuti, Ibu Kusnadi, Ibu Luki Kaluhuran, Ibu Edi Pikauli, Bapak dan Ibu Agus Haryanto, Bapak dan Ibu Mujo Semedi, Bapak dan Ibu Karto Suwiryo, Ibu Yul Suripto. Dalam usia mereka yang sudah lanjut atau adi yuswo, biarlah cinta dan kasih-Mu yang terus memberkati para orang tua kami tersebut. Biarlah juga sukacita dan kesehatan boleh mereka semua terima. Terus menjadi teladan hebat bagi kami generasinya. Biarlah cinta kasih-Mu yang besar itu menaungi dan memberkati para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan yang baik, kami juga menyerahkan keluarga, saudara, dan orang tua kami yang saat ini sedang sakit maupun dalam proses pemulihan. Bapak Atut Dewanto, Ibu Asri Winayu, Ibu Ani Sri Karuniati, Saudara Perwira Adinata, Ibu Marliana Surbakti, Ibu Harsini Tumiran, Bapak Haryanto Setio Budi, Ibu Endang Purwani, Ibu Tukira Sumo Marjono, Ibu Liana Pardede, Bapak Barli Sijabat, Saudari Arianti Dwi Astuti, Bapak Herlin Sukamtono, Bapak Oskar Subroto, Bapak Aswi Rudito, Ibu Marwati Santoso, Bapak Paulus Santoso, Ibu Raisa, Bapak Hosea Ika Agus, Ibu Tatit Adi Baskoro, Bapak Purwanto, Ibu Eni Supartini, Bapak Subroto, Ibu Gabi Aryoga, dan Ibu Siti Sugeng. Kami sungguh berserah kepada Tuhan, biarlah keluarga, saudara, orang-orang terkasih kami ini boleh Tuhan jamah, boleh Tuhan sembuhkan, bahkan Tuhan yang memulihkannya. Kami juga memohon berkat dari Tuhan untuk keluarga kami, saudara kami, anggota jemaat GKJ Pamulang yang sedang dalam proses kehamilan. Biarlah cinta kasih-Mu yang menopang mereka, dan pada waktunya nanti anak yang dikandungnya boleh lahir dengan selamat dalam pertolongannya Tuhan. Kami juga menyerahkan warga gereja yang saat ini mulai menjauh dari persekutuan. Biarlah Tuhan memberikan mereka kerinduan untuk kembali dalam persekutuan. Berkati mereka yang saat ini ada dalam pergumulan-pergumulan hidup. Biarlah juga Tuhan yang memberkati dengan jalan keluar yang terbaik. Kami menyerahkan warga gereja yang saat ini berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup, dan yang sedang merindukan dan sungguh memohon diberi keturunan oleh Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah setiap pergumulan tersebut boleh Tuhan berikan yang terbaik, menyelesaikan setiap apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi kerinduannya. Kami juga menyerahkan seluruh kegiatan komisi, seluruh kegiatan tim, bahkan PMW dan PHBK 2, biar senantiasa program yang sudah dirancang boleh dilakukan dengan maksimal sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Kami rindu gereja ini terus menjadi berkat dalam kehidupan pelayanannya. Kami juga menyerahkan proses pelunasan tanah lahan parkir seluas 600 meter persegi. Biarlah itu boleh Tuhan berkati dan menggerakkan hati anggota jemaat atau stakeholder yang lain untuk boleh menjadi berkat dalam pelunasan tanah gereja tersebut. Kami juga menyerahkan proses pembangunan dan perizinan gereja-gereja di Indonesia, secara khusus bagi GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah. Biarlah cinta kasih Tuhan yang menolong, menopang, memberikan
keputusan terbaik untuk proses perizinan dan pembangunan gedung gereja tersebut. Kami menyerahkan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden sampai dengan tingkat ketua RT, biarlah Tuhan tambahkan mereka kepintaran, hikmat, boleh menjadi pemimpin yang membawa Indonesia semakin baik, semakin maju ke depannya. Kami juga merindukan Tuhan menopang mereka sehingga mereka semua dijauhkan dari hal-hal yang jahat yang membawa mereka menjadi pemimpin yang bisa menjolimi rakyat. Tolong mereka Tuhan supaya tidak demikian, tapi biarlah mereka menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang menjadi berkat. Kami juga memohon Tuhan melindungi kami dan menjaga kami, menopang kami, memberikan kami kekuatan untuk hidup saling rukun antar umat beragama di Pamulang dan sekitarnya. Bahkan di seluruh Indonesia ini kami rindu Tuhan yang memberkati kami, boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami menyerahkan korban bencana alam secara khusus yang terjadi beberapa hari yang lalu di Bandung. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah untuk memberikan yang terbaik. Tuhan menolong para korban bencana gempa bumi tersebut untuk boleh kembali dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan bencana-bencana lain yang ada di Indonesia maupun di mancanegara, bahkan juga peperangan yang terjadi, baik itu di luar negeri, biarlah Tuhan memberkati, menopang sehingga tidak lagi terjadi peperangan di dunia ini. Biarlah kedamaian boleh kami rasakan ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Yosua Harahap yang saat ini menyelesaikan studi di Amerika beserta dengan keluarga. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Kami menyerahkan beliau untuk boleh terus berkarya dengan maksimal dalam kehidupan pelayanannya. Biarlah studinya diberkati Tuhan sampai selesai nanti. Kami juga sungguh berserah, biarlah program-program ke depan gereja ini senantiasa diberkati Tuhan. Rindu kami Tuhan memberkati GKJ Pamulang boleh menjadi berkat dalam pelayanannya. Kami menyerahkan semua yang menjadi pergumulan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Kami sungguh berserah kepadamu. Dan doa ucapan syukur kami ini kami serahkan dalam satu nama yang ajaib. Nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, tibalah saatnya kita diajak untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kita semua. Adapun dasar persembahan diambil dari Amsal 22, demikian firman Tuhan. Imbalan kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Persembahan kita edarkan, kita nyanyikan Kidung Keesaan 452. Bersama
Kami ajak bangkit berdiri, kita nyanyikan bait yang ketiga. Mari kita doakan. Ya Allah, dalam segala kerendahan hati, kami datang ke hadirat-Mu membawa syukur atas persembahan kami. Tuhan Allah, kiranya mengkuduskan persembahan ini yang asalnya hanya dari Engkau. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Biarkan persembahan ini menjadi sarana untuk memperluas kerajaan-Mu dan nama-Mu semakin dimuliakan. Berkati kami dan ampuni kami jika ada dosa yang terselip saat kami memberikan persembahan ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Andri Saragih, sarjana teologi yang telah menyampaikan firman untuk mengajak kita bersikap rendah hati. Berkati keluarganya, jemaatnya, dan setiap pelayanan dimanapun Engkau tempatkan. Terima kasih ya Allah. Amin.
ibadah kita akan berakhir. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman-Nya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.